Ya, menangkal terorisme. Apa yang bisa kita pelajari dari Arab Saudi? Ini pertanyaan terakhir karena durasi kita begitu singkat. Pertanyaan terakhir kepada Pak Ali dan juga Pak Azra dan juga Pak Marsudi. Apa yang bisa kita pelajari dari Arab Saudi dan sebaliknya Arab Saudi pelajari dari kita untuk kemudian bisa sama-sama menjaga perdamaian dunia ini yang begitu monumental dalam kedatangan Raja Arab Saudi hari ini. Saya ke Pak Marsudi dulu. Yang kita bisa belajar bersama-sama, yang pertama misalnya tentang teroris. Di Saudi juga merasakan dan ada ancaman yang nyata di depan matanya dan beliau sampai meningkatkan anggaran segitu gedenya, nomor 3 di dunia. Di Indonesia apalagi sudah kita rasakan di sana sini kemarin aja kelihatan. Ini menjadi isu global yang tidak cukup diperangi oleh negara satu-satu, tidak. Harus bersama-sama. Uni Eropa sendiri juga demikian, Amerika juga demikian. Maka ini mengajak kebersamaan untuk ayolah kita menjadi negara yang beradab, yang modern, yang jangan dengan kekerasan. Mau ngapain saja jangan dengan kekerasan. Atau sebuah kebencian yang kayak kenemenan gitu, kelebihan gitu. Dan disinilah menganggap Indonesia juga sudah punya pengalaman dalam menangani teroris. Jadi yang kita saling bertukar. Saling bertukar. Karena apa? Sesungguhnya genetika teroris juga terlahir dari wilayah sana. Ketika terlahir dari wilayah sana, kita juga butuh mereka, mereka butuh kita. Itu... Pak Azra? Ya saya kira saya kira sosiologi masyarakatnya, pemahaman keislaman kedua masyarakat ini berbeda. Jadi oleh karena itu pendekatan Saudi dalam memberantas terorisme mungkin tidak bisa diterapkan begitu saja di Indonesia. Karena pendekatan di Indonesia itu tadi udah dibilang adalah soft approach, lebih itu ya. Jadi mungkin dalam ini kita bisa menawarkan, tukar-menukar pengalaman terbaik di dalam menghadapi terorisme. Dan Indonesia itu diakui oleh dunia sebagai salah satu negara yang paling berhasil di dalam melakukan pemberantasan terorisme, meskipun masih ada kemarin ledakan Yayat ya. Iya, Bandung. Bandung itu masih ada. Tapi memang pendekatan model Saudi nggak cocok di Indonesia untuk itu ya, karena memang ini menghadapi keberagaman itu. Ya, pertama keberagaman, kemudian pendekatannya cenderung hard approach. Saya kira mungkin karena pengalaman Saudi dalam menghadapi terorisme ini jauh lebih berat. Misalnya tahun 78 itu Masjidil Haram diduduki oleh teroris. Dan itu pemerintah Saudi waktu itu nggak mampu sehingga harus mengundang pasukan elit anti teror dari Prancis. Jadi itu dimasukkan air ke basement Masjidil Haram itu terus ditaruh listrik. Udah yang menyandra masjid itu akhirnya tewas. Jadi memang terorisme luar biasa di pendekatannya berbeda-beda sesuai dengan kondisi sosiokultural masing-masing negara. Pak Ali, selain terorisme ada juga tentu bisa merangkum pertemuan hari pertama, hari kedua, ada banyak aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati dan kita harapkan bisa diwujudkan oleh kedua negara. Kalau kita lihat dari fenomena semua negara dunia berkembang, ya, katakanlah di mana negara Islam sekarang ini berdiri, maka ada yang kontras, ada persamaan. Saya ingin menekankan pada aspek lain dari apa yang sudah ditekankan oleh Pak Azmardi Azra ini bahwa dua negara ini mengkontras, satunya kaya raya, satunya ya lumayan tapi katanya 2050 kita akan kaya kok Pak Ali. Ketimpangan. Tapi satunya juga menghadapi masalah-masalah yang relatif sama. Itu berarti bahwa pada dasarnya ancaman tentang kehadiran terorisme dalam sebuah negara itu umum, yakni bahwa keinginan sejumlah kelompok masyarakat menggunakan ideologi agama, menggunakan jihad dan sebagainya, menjustifikasi kekerasan untuk kepentingan politik sebenarnya. Disitulah sebenarnya kita bisa banyak mempunyai lessons learned dari apa yang kita temui sekarang hari ini yang agenda-agenda yang dilakukan oleh Raja Salman, yakni bahwa pentingnya misalnya dalam konteks Indonesia mengurangi ketimpangan ekonomi, sosial dan kebudayaan adalah hal penting. Sementara di Saudi Arabia itu pentingnya mengurangi nilai-nilai kekerasan yang diajarkan dalam ceramah-ceramah agama atau misalnya lembaga-lembaga agama. Keinginan menghormati manusia sebagai
manusia harus menyebar dan terdiseminasi melalui lembaga-lembaga pendidikan yang lebih sistematis. Itulah sebenarnya lessons learned dari dua negara yang kontras ini, tapi memiliki problem yang sama. Di situ sebenarnya saling belajar adalah tugas yang harus kita sampaikan pada Pak Jokowi dan juga Raja Salman dalam kunjungan. Dan hari ini kita diingatkan pada kekuatan kita, yaitu keberagaman, persatuan dan kesatuan. Jadi benar. pujian hari ini harus kita sikapi dengan sangat baik. Hari-hari ini kita mempertanyakan kebinekaan, keragaman kita, dan kemudian kita mendapat pujian hari ini. Itu yang kita syukuri. Semoga semua perjanjian, semua kerjasama antara Arab Saudi dan Indonesia bisa diwujudkan dan tentunya bisa membawa manfaat untuk kedua negara. Terima kasih Cendekiawan Muslim Aziwardi Azra, Ketua Umum PBNU Marsudi Syuhud, dan peneliti senior Pusat Pengajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta Ali Munhanif. Selamat malam, wassalamualaikum Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di Kompas Malam.